Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di Seni Film. Kali ini kita akan membahas suatu film. Silahkan siapkan makanan ringan ataupun berat. Apapun itu, oke, langsung saja. Inilah The Subservience. Cerita diawali dengan diperlihatkan seorang lelaki yang sedang menaiki mobil. Lalu berpindah ketika sang MC mengobrol dengan seorang wanita. Ya, itu adalah istrinya. Istrinya mendadak terkena serangan di jantungnya. Ternyata mobil yang lelaki itu bawa menuju suatu pameran, yakni pameran AI berkualitas tinggi yang menyerupai wanita. Sedang melihat-lihat, lelaki bernama Nick tersebut mencari anaknya yang tiba-tiba menghilang. Jika sedang mencari anaknya tanpa sengaja bertemu Alice, dan ini adalah awal perkenalan antara Nick dan Alice. Ketika sudah mengantar dan suasana berpindah latar di malam hari, di mana mereka sedang makan malam yang tentu saja menjadi makan malam yang dibuat oleh Alice untuk pertama kali. Ketika larut malam, Isla secara sembunyi-sembunyi ingin mengambil cemilan kue coklat dan hampir saja jatuh. Untung saja Alice menangkap dan menyelamatkan Isla. Nick pun merasa iba dan menemui Alice dalam kamarnya. Untuk niat awalnya ingin membantu Alice mengobati lukanya, tapi ternyata lukanya bisa sembuh secepat itu. Bagaimana mungkin? Di rumah sakit, di mana tempat Ibu Isla dirawat, karena terkena serangan jantung tadi, menjadi ajang perkenalan antara Alice dan istri secara tidak langsung. Situasi berpindah ke tempat bekerja Nick yang menjadi buruh bangunan. Dan menerima fakta bahwasannya para karyawannya akan digantikan dengan robot, sedangkan Nick tidak, karena Nick adalah mandor dalam proses tersebut. Investor itu meyakinkan agar Nick tidak keluar dari proyeknya karena harus menafkahi keluarganya dan istrinya yang di rumah sakit. Think about your family, about Maggie. Sesampainya di rumah, Alice memahami apa yang terjadi terhadap pengguna utamanya, yaitu Nick, dan membantu dalam arti lain ingin mengenal lebih dekat seperti apa Nick sebenarnya. Tapi cantik benar nih robot, astaga. Ketika malam tiba, Alice melihat Nick menonton film favoritnya, dan kaget ketika Alice mengetahui film tersebut dan paham tanpa pernah menonton sebelumnya. Nick pun mengajak Alice menonton bersama, tapi dengan satu syarat, yakni mereset ulang program tentang pengetahuan film tersebut dan membuat Alice terobsesi dengan film tersebut dan terdoktrin sepenuhnya. Di sela-sela menonton, ada telepon dari rumah sakit bahwa mereka akan mendapatkan jantung pengganti untuk istrinya. Di rumah sakit, istri Nick yakni Maggie ingin berbicara dengan Alice dan mengobrol dengan posisi seorang istri kepada Alice dan mengantisipasi ketika terjadi hal yang tidak diinginkan ketika dia sedang dioperasi. Tapi sayangnya operasi tersebut tidak terjadi karena kurir jantung terkena badai dan tidak bisa lanjut. Nah, belum premium kali ah. Nick berusaha menghibur Maggie. Di rumah, Nick kembali masbuk dengan minuman favoritnya dan mengeluh tentang kurir tersebut. Alice yang datang menenangkan dia, dan ketika emosi ingin melempar botol, Alice menahannya dengan gampang. Robot gak bisa dikasarin anjay. Dan meraih tangannya untuk melihat dan merasakan denyut nadi dan jantung sebagai petanda dia ini hidup dan memiliki hasrat dengan menggoda Nick dengan rayu-rayunya. Nick tentu saja menolaknya. Tentu saja karena teringat istrinya. Sampai rumah, Nick menyadari bahwa Alice sudah menghapus foto istrinya dan meminta untuk mengembalikannya. Nick yang pusing dengan semuanya berkumpul dengan karyawan lamanya untuk minum, dan di sana satu karyawan si brewok ini menawarkan sebuah ide dengan alibi bersenang-senang, yakni masuk ke proyek lamanya dan menghancurkan robot yang ketika mandi. Nick terkejut karena Alice datang membawakan handuk. Nick menyadari bahwa Alice memakai piyama yang dulu dipakai oleh istrinya dan meminta untuk melepasnya. Di sini
terjadilah proses reproduksi dengan robot manusia. Keesokan paginya, Nick bangun dan langsung menolong Alice dengan mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan itu salah karena Nick tidak mempunyai istri dan memberi perintah kepada Alice untuk berhenti melakukannya. Nick menerima informasi bahwa Maggie akan melakukan operasi karena sudah mendapatkan jantung dan dioperasi oleh robot tidak bermulut. Operasi berjalan lancar, bisa diperbolehkan pulang. Di rumah, istri Nick seperti tergantikan perannya oleh Alice dan begitupun dengan sikap Alice terhadap robot lain dan menunjukkan sebuah anomali dan menjadi pertanda bahwa dia itu hidup. Ketika di rumah, istri Nick memasak rasanya kesukaan Isla dan tiba-tiba merasakan efek operasi dan pergi tidur. Ketika terbangun, terdengar jeritan Isla yang ternyata hanya sedang bermain. Maggie pun lari dan terjatuh di tangga karena pegangannya yang rusak. Ketika Nick pulang kerja, Nick bertanya dan memergoki Alice menceritakan buku cerita yang seharusnya buku itu adalah tugas dari Maggie untuk membacakannya. Nick terkejut karena diberitahu bahwa istrinya jatuh dari tangga. Setelah melewati kesialan tersebut yang berbagai macam, Nick yang hendak membereskan berkas dinnernya mendapatkan kunjungan dari si berewok ini dan bercerita bahwa dia bangkrut dan dituntut oleh pihak robotik tersebut dan beranggapan bahwa yang membocorkannya adalah Nick karena tidak ingin kehilangan kerjaan dan bertumbuklah di situ. Ketika Nick hampir kalah, Alice datang dan langsung menghajar berewok dengan melukai tangannya. Di dalam rumah, Alice menjelaskan bahwa Maggie tidak akan berumur lama dan menawarkan dia sendiri untuk menjadi istrinya, tapi Nick menolak. Alice yang sadar bahwa berewok tadi adalah pengganggu menghampirinya di rumahnya dan langsung mendur kepalanya. Ini menjadi ciri bahwa memang Alice sudah bukan robot lagi dan bergerak sesuai keinginannya sendiri. Nick yang mendapatkan ancaman dari berewok tadi malam, esok paginya ingin menjelaskan kepada investor untuk mencabut tuntutannya, tapi terkejut karena mendapatkan bahwa kabar berewok mati dan menawarkan Nick untuk cuti berkabung. Di rumah, ketika Maggie sedang mandi, Alice datang dan membeberkan penawarannya dan pengetahuannya tentang Nick, terutama tentang kepuasan fisik dan kekurangan asupan di kamar karena melihat situasi dari Maggie. Maggie kaget tentunya karena omongan Alice ini dan sadar bahwa Nick sudah mengandung Alice ketika Maggie sedang berada di rumah sakit. Get the fuck out of my house! Nick yang baru pulang ditanya dan sialnya mengaku dan emang benar, dan Alice yang mendengarnya langsung mengambil kesimpulan bahwa anak Nick adalah bebannya selama ini dan berencana menenggelamkannya di bathtub. Isla yang bangun melihat Alice dan berteriak kepada Nick dan ibunya yang sedang bertengkar di bawah. Alice hanya menahan pintu dengan satu tangannya, tetapi istri Nick lewat jalan pintas, yakni lewat luar, bisa masuk ke dalam. Nick pun bisa masuk dan menghajar muka Alice dan terlihat sosok yang menakutkan. Ya, menakutkan sekali. Alice dikabarkan rusak dan dibawa ke ahli untuk diteliti. Tapi ternyata Alice ini adalah sebuah jaringan kode yang bisa mengatur dan mempunyai kesadaran sendiri dan berpindah ke robot lain melalui jaringan yang tersedia. Robot lain tersebut adalah Alice dalam versi berbeda dan mempunyai tujuan yang sama. Nick yang sudah pusing sekali kepalanya pergi ke bar dan bertemu dengan Alice yang sudah mengatur agar robot bar tidak bergerak dan berhenti. Alice dengan obsesinya menghampiri Nick dan melakukan berbagai cara untuk menjelaskan bahwa dia ada untuk Nick dan ingin memilikinya sepenuhnya. Yang menerima fakta bahwa ada Alice yang lain mengincar keluarganya, langsung ingin pergi dan Alice nunjukin kekuatannya dong. Nick dengan cerdas memainkan kata-kata untuk menipu Alice dan berhasil untuk mencabut sebuah tombol on-off di atas kepalanya.
Di rumah sakit, Maggie yang sadar bahwa ada bahaya yang datang karena ada alis yang berbeda mengincar keluarganya. Mereka berusaha untuk kabur, tapi hanya bisa sementara. Mereka tertangkap. Nick dengan terburu-buru pergi dan untung saja tepat waktu dan bisa menyelamatkan Maggie yang hampir saja terbunuh oleh alis yang berbeda. Sehingga pesan yang didapat dari film ini adalah boleh saja percaya dengan sebuah kecerdasan buatan yang tersedia ataupun sudah ada, tetapi harus digunakan dengan bijak dan tidak melenceng dari norma kemanusiaan. Karena teknologi itu baik, hanya saja kita bisa atau tidak menggunakannya sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Saya Seni Film, terima kasih atas supportnya setelah menonton. Terima kasih.